Welcome to channel Tasur, channel yang menyebarluaskan sains, teknologi, engineering, art, and math. Yang belum, you subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Now, let's get started. Bilangan bulat atau integer adalah bilangan real yang tidak mempunyai pecahan desimal. Apa saja yang termasuk bilangan bulat? Ada bilangan bulat positif, yakni 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada 0, dan ada bilangan bulat negatif, yakni -1, -2, -3, dan seterusnya. Sifat pembagian pada bilangan bulat. Sifat pembagian ini menyatakan pembagian dua buah bilangan bulat yang tidak memiliki sisa. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0. Maka dikatakan A habis membagi B atau A divides B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A kali C. Notasi A habis membagi B terlihat pada layar berikut ini. Pernyataan A habis membagi B bisa juga ditulis sebagai B kelipatan A. Jika A tidak habis membagi B, maka ditulis dengan notasi seperti pada layar saat ini. Contoh, 5 habis membagi 20. Kenapa? Karena 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 ini bilangan bulat. Atau 20 sama dengan 5 kali 4. Sedangkan 4 tidak habis membagi 15. Kenapa? Karena 15 bagi 4 sama dengan 3,75. Dan 3,75 ini bukan bilangan bulat. Teorema Euklidean. Misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan bulat unik, yaitu Q atau quotient dan R atau remainder. Sedemikian sehingga M sama dengan N kali Q tambah R, dengan R lebih besar dari atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari N. Perhatikan contoh. A. 23 dibagi dengan 5 memberikan hasil bagi 4 dan sisa atau R 3, yaitu 23 sama dengan 5 kali 4 tambah 3. Perhatikan R-nya sama dengan 3. Sehingga R sama dengan 3 tersebut lebih besar dari atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari 5. Ini memenuhi teorema Euclid. B. Min 41 sama dengan 9 kali min 4 tambah min 5. Ini bukan penulisan teorema Euclid yang benar. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, di mana di sini R-nya adalah min 5. Min 5 ini tidak lebih besar dari atau sama dengan 0, walaupun ia lebih kecil dari 9. Jadi bagaimana penulisan yang benar dari B tersebut? Perhatikan C. Min 41 dibagi dengan 9
memberikan hasil bagi min 5 dan sisa atau R4, yaitu min 41 sama dengan 9 kali min 5 tambah 4. Nah, perhatikan R-nya positif, R-nya 4, yaitu lebih besar dari atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari 9. Ini sudah memenuhi teorema Euclid. Jadi, untuk M lebih kecil daripada 0, maka Q-nya harus ditambah dengan min 1. Jadi, min 4 tambah min 1 jadinya min 5. Ini Q-nya. Sehingga sisanya atau R menjadi positif. Pembagi bersama terbesar, PBB, atau faktor persekutuan terbesar, FPB, atau Greatest Common Divisor, GCD. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat tidak nol. Maka, pembagi bersama terbesar dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian sehingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Notasinya seperti ini. Perhatikan contoh. Tentukan PBB dari 45 dan 36. Penyelesaiannya, faktor pembagi 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Adapun faktor pembagi 36 adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Dari sini dapat diperhatikan bahwa faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, dan 9. Oleh karena itu, PBB dari 45 dan 36 sama dengan 9. PBB tidak terbatas hanya pada PBB dua buah bilangan bulat, tetapi bisa lebih dari 2. Sifat-sifat dari pembagi bersama terbesar, PBB. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat. Jika C adalah PBB dari A dan B, maka C habis membagi A tambah B. Dan C habis membagi A kurang B. Dan C habis membagi A kali B. Ketiga-tiga ini harus terpenuhi. Perhatikan contoh. PBB dari 64 dan 8 adalah 8. 8 adalah PBB dari 64 dan 8. Maka 8 habis membagi 64 tambah 8. Atau 8 habis membagi 72. 8 juga habis membagi 64 kurang 8. Atau 8 habis membagi 56. Dan 8 habis membagi 64 kali 8. Atau 8 habis membagi 512. Ketiga-tiganya terpenuhi. Euclid, penemu algoritma Euclidean, adalah matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam bukunya yang terkenal The Elements.
Algoritma Euklidean bisa digunakan untuk mencari pembagi bersama terbesar PBB dari dua buah bilangan bulat. Algoritma Euclid juga melibatkan teorema Euclid. Diberikan dua buah bilangan bulat positif M dan N, di mana M lebih besar atau sama dengan N. Algoritma Euklidean berikut mencari pembagi bersama terbesar atau PBB dari M dan N. Pertama, jika N sama dengan 0, maka M ialah PBB dari M dan N. Stop. Sedangkan jika N tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah 2. Kedua, bentuk teorema Euclidnya. Bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisanya. Ketiga, ganti nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R. Lalu ulang kembali langkah 1. Dengan catatan, PBB dari M dan N adalah sisa yang terakhir sebelum sisa 0. Perhatikan contoh. M sama dengan 80. N sama dengan 12. Dan ini dipenuhi syarat M lebih besar atau sama dengan N. Maka algoritma Euklideannya, bagilah 80 dengan 12 untuk mendapatkan 80 sama dengan 12 kali 6 tambah 8. Lalu gantilah nilai M menjadi 12 dan nilai N menjadi 8. Sehingga bagilah 12 dengan 8 untuk mendapatkan 12 sama dengan 8 kali 1 tambah 4. Kemudian gantilah M menjadi 8 dan N menjadi 4. Kemudian bagilah 8 dengan 4 untuk mendapatkan 8 sama dengan 4 kali 2 tambah 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 ialah 4. Maka PBB dari 80 dan 12 sama dengan 4. Relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB dari A dan B sama dengan 1. Contoh, 20 dan 3 relatif prima. Sebab PBB dari 20 dan 3 sama dengan 1. 7 dan 11 relatif prima. Karena PBB dari 7 dan 11 sama dengan 1. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima. Sebab PBB dari 20 dan 5 sama dengan 5, bukan 1. Jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga M kali A tambah N kali B sama dengan 1. Perhatikan contoh. Bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima. Sebab PBB dari 20 dan 3 sama dengan 1. Atau dapat ditulis 2 kali 20 tambah min 13 kali 3 sama dengan 1. Dengan M sama dengan 2 dan N sama dengan min 13. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima. Karena PBB dari 20 dan 5
sama dengan 5, bukan 1. Sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam N kali 20 tambah N kali 5 sama dengan 1. Relatif prima tidak terbatas antara dua buah bilangan bulat saja. Kelipatan persekutuan terkecil KPK atau Least Common Multiple LCM. Suatu bilangan positif D disebut KPK dari A dan B jika 1. D kelipatan A dan B. Jadi A habis membagi D dan B habis membagi D. 2. Untuk setiap bilangan E kelipatan dari A dan B, maka D habis membagi E. Notasinya tampak pada layar seperti ini. Untuk sembarang bilangan prima P dan sembarang bilangan bulat A, maka KPK dari P dan A sama dengan A jika P habis membagi A. Sedangkan KPK dari P dan A sama dengan A kali P jika P tidak habis membagi A. Misalkan A dan B ialah bilangan bulat, maka A habis membagi B jika dan hanya jika KPK dari A dan B sama dengan B. Contoh, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. KPK dari 9 dan 10 adalah 90. KPK dari 1 dan A adalah A. Aritmatika modulo. Misalkan A bilangan bulat dan M bilangan bulat lebih besar dari 0. Operasi A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasinya A modulo M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan M kali Q tambah R, dengan R lebih besar dari atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari M. Bilangan M disebut modulus atau modulo. Hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, dan seterusnya hingga M kurang 1. Perhatikan contoh. A. 23 bagi 5 menghasilkan bilangan bulat 4 dan sisa 3. Maka 23 modulo 5 sama dengan 3. Karena 23 sama dengan 5 kali 4 tambah 3. B. 27 bagi 3 menghasilkan bilangan bulat 9 dan sisa 0. Jadi 27 modulo 3 sama dengan 0. Karena 27 sama dengan 3 kali 9 tambah 0. C. 6 bagi 8 menghasilkan bilangan bulat 0 dan sisa 6. Maka 6 modulo 8
sama dengan 6. Karena 6 sama dengan 8 kali 0 tambah 6. D. 0 bagi 12 menghasilkan bilangan bulat 0 dan sisa 0. Maka 0 modulo 12 sama dengan 0. Karena 0 sama dengan 12 kali 0 tambah 0. E. Min 39 bagi 13 menghasilkan bilangan bulat min 3 dan sisa 0. Maka min 39 modulo 13 sama dengan 0. Karena min 39 sama dengan 13 kali min 3 tambah 0. Perhatikan pula contoh F. Min 41 modulo 9 sama dengan 4. Karena min 41 sama dengan 9 kali min 5 tambah 4. Karena A negatif, maka bagi nilai mutlak A dengan M untuk mendapatkan sisa R aksen. Lalu A modulo M sama dengan M kurang R aksen. Ini untuk memenuhi teorema Euklidean. Jadi, nilai mutlak min 41 modulo 9 sama dengan 5. Sehingga min 41 modulo 9 sama dengan 9 kurang 5 sama dengan 4. Kongruen. Jika 38 modulo 5 sama dengan 3 dan 13 modulo 5 sama dengan 3, maka dikatakan 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Jadi, bilangan bulat A dikatakan kongruen dengan B modulo M jika A dan B memberikan sisa yang sama ketika dibagi dengan M. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulo M, maka ditulis A tidak kongruen dengan B dalam modulo M, seperti yang tampil pada layar saat ini. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M lebih besar dari 0, maka A kongruen dengan B dalam modulo M jika M habis membagi A kurang B. Catatan, kekongruenan antara dua bilangan bulat harus dalam modulo yang sama. Perhatikan contoh. 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3. Perhatikan, 3 habis membagi 17 kurang 2, atau 3 habis membagi 15. Min 7 kongruen dengan 15 dalam modulo 11. Perhatikan, 11 habis membagi min 7 kurang 15. 11 habis membagi min 22. 12 tidak kongruen dengan 2 dalam modulo 7. Perhatikan, 7
tidak habis membagi 12 kurang 2. 7 tidak habis membagi 10. Min 7 tidak kongruen dengan 15 dalam modulo 3. Perhatikan, 3 tidak habis membagi min 7 kurang 15. 3 tidak habis membagi min 22. A kongruen dengan B dalam modulo M dapat pula dituliskan dalam hubungan A sama dengan B tambah K kali M, di mana K adalah bilangan bulat. Contoh, 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3 dapat ditulis sebagai 17 sama dengan 2 tambah 5 kali 3. Min 7 kongruen dengan 15 dalam modulo 11 dapat ditulis sebagai min 7 sama dengan 15 tambah min 2 kali 11. Dan berdasarkan definisi aritmatika modulo, kita dapat menuliskan A modulo M sama dengan R sebagai A kongruen dengan R dalam modulo M. Contoh, 23 modulo 5 sama dengan 3 dapat ditulis sebagai 23 kongruen dengan 3 dalam modulo 5. 27 modulo 3 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai 27 kongruen dengan 0 dalam modulo 3. 6 modulo 8 sama dengan 6 dapat ditulis sebagai 6 kongruen dengan 6 dalam modulo 8. 0 modulo 12 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai 0 kongruen dengan 0 dalam modulo 12. Min 39 modulo 13 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai min 39 kongruen dengan 0 dalam modulo 13. Dan min 41 modulo 9 sama dengan 4 dapat ditulis sebagai min 41 kongruen dengan 4 dalam modulo 9. Bilangan prima. Bilangan bulat positif P dengan P lebih besar dari 1 disebut bilangan prima jika P hanya habis dibagi oleh 1 dan P. Sedangkan bilangan bulat positif P yang mempunyai faktor atau pembagi selain 1 dan P disebut bilangan komposit. Contoh, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 merupakan bilangan prima. Sedangkan 4, 6, 8, 10, 100 merupakan bilangan komposit. Semua bilangan prima selain dari 2 merupakan bilangan ganjil. Untuk menguji apakah N merupakan bilangan prima atau komposit, caranya, bagikanlah N dengan sejumlah bilangan prima, mulai dari 2, 3, dan seterusnya hingga bilangan prima lebih kecil dari atau sama dengan akar N. Kemudian,
jika N habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan komposit. Tetapi, jika N tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan prima. Perhatikan contoh. Tunjukkan apakah bilangan-bilangan 171 dan 199 ini bilangan prima atau komposit. Perhatikan penyelesaiannya. Untuk A, akar 171 sama dengan 13,077. Bilangan prima lebih kecil atau sama dengan akar 171 sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Karena 171 habis dibagi 3, maka 171 bilangan komposit. Untuk B, akar 199 sama dengan 14,107. Bilangan prima lebih kecil atau sama dengan akar 199 sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Karena 199 tidak habis dibagi 2, 3, 5, 7, 11, dan 13, maka 199 adalah bilangan prima. Teorema, the fundamental theorem of arithmetic. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Contoh, 9 sama dengan 3 kali 3. Ada 2 buah faktor prima. 100 sama dengan 2 kali 2 kali 5 kali 5. Ada 4 buah faktor prima. 13 sama dengan 13 atau 1 kali 13. Ada 1 buah faktor prima. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.